Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas kemarin, saya akan memperjelaskan sedikit bagaimana untuk menentukan yang namanya batas bawah dan batas atas. Sesuai tugas kemarin ada 25 pengukuran sehingga total N-nya itu adalah 25. Dari data tadi kita jadikan berurut dari yang terendah sampai yang tertinggi untuk memudahkan kita menentukan frekuensi. Untuk menentukan banyak kelas dan lebar kelas, kita tentukan dulu rank-nya, yaitu nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Kalau kalian kerjakan, harusnya nilainya lah 2,3, yaitu 4,4 dikurang 2,1. Untuk banyak kelas, kita gunakan persamaannya 1 ditambah 3,3 dikali log N, N-nya 25. Jadi untuk mencarinya, cari dulu log 25, lalu dikalikan 3,3, yaitu 4,61, baru ditambahkan 1, sehingga hasilnya 5,61. Ini bisa kalian bulatkan ke bawah atau ke atas. Akan lebih enak membulatkannya ke bawah, karena akan memperkecil banyak kelasnya, sehingga untuk mengurutkan datanya akan lebih enak. Tapi juga bisa juga dibulatkan ke atas. Perbedaan kita membulatkan ke bawah ke atas memang akan membuat berbeda, yaitu rentang ukur, rentang kelas, lebar kelas, lalu frekuensi pada rentang kelas tertentu. Namun tidak akan membedakan informasi tentang rata-rata, median, dan modusnya. Jadi rata-rata, median, dan modus akan sama walaupun kalian mengambil 5 kelas atau 6 kelas. Nah, untuk lebar kelas yaitu rank dibagi dengan banyak kelas, sehingga dapat 0,46. Karena lebar kelas itu adalah 2 digit di belakang koma, 2 digit di belakang koma, maka untuk menentukan batas, harus dua digit ditambah 1 digit. 2 digit ini adalah 2 digit dari lebar kelas di belakang koma ditambah dengan 1 digit lagi, maka ada 3 digit di belakang koma. Jadi ada 3 digit di belakang koma, sehingga akan dikurangkan dengan nilai batas itu akan dikurangkan dengan nilai 0,005, 1, 2, dan 3 digit. Nah, seperti itu. Nah, ini saya coba kerjakan untuk 2 kelas, yaitu kelas pertama dan kelas kedua, sehingga dari 2,1 batas bawahnya akan dikurang 0,005, maka hasilnya adalah 2,095. Maka saya tulis 2,095. Untuk batas atasnya ditambahkan 0,005, maka hasilnya adalah 2,565. Jadi intinya kalian
tambahkan batas bawah itu adalah jumlah digit di belakang koma ditambah 1. Jika di sini ada 2, maka ditambah 1 jadi 3 digit di belakang koma. Kalau tugas kemarin, bukan tugas atau penjelasan saya kemarin, dia 0 digit di belakang koma. Jadi yang kemarin ada 0 digit, maka akan berubah menjadi 1 digit di belakang koma, yaitu 0,5. Nah, saya lanjutkan tentukan frekuensinya. Lalu saya tentukan juga frekuensi relatifnya. Ingat, nilai frekuensi dibagi dengan total ukurannya, total datanya. 6/25 berapa? 0,24. Persentase frekuensi relatif adalah dikalikan 100%, 0,24 kali 100 yaitu 24%, dan seterusnya. Bisa juga dikerjakan frekuensi kumulatif, yaitu di bawah dari batas bawah. Yang pertama itu batas bawahnya adalah 2,095, nggak ada. Ditambahkan dengan batas atasnya, yaitu ada 6 orang. Nah, selanjutnya ini ditambahkan semuanya batas bawah dari 3,035, yaitu 11 orang, sampai 2,095. Dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai rata-rata atau min. Nah, karena kita ada sifat dari data itu ada data tunggal dan data kelompok, maka kita bisa menerjemahkan persamaannya itu berbeda antar data. Kalau data tunggal, persamaan yang bisa kita gunakan untuk rata-rata atau min itu adalah jumlah semua data frekuensi dibagi dengan total data. Misalnya data di frekuensi itu ada 21 ditambah 22 ditambah 23 ditambah 24 dan seterusnya, dibagi dengan totalnya 20 data. Kalau diselesaikan, itulah nilai rata-ratanya. Nah, untuk data kelompok ada 3 cara untuk mengerjakannya. Yang pertama, bisa menggunakan titik tengah, berarti kita membuat titik tengah dari rentang. Jadi XI itu adalah titik tengah. Sedangkan FI itu ada frekuensi, maka yang bagian atasnya adalah jumlah dari perkalian frekuensi dikali dengan titik tengah dibagi dengan jumlah dari frekuensi tadi. Itulah nilai rata-ratanya. Selanjutnya bisa menggunakan cara simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata rumusnya itu adalah XS plus sigma FI kali DI dibagi dengan sigma FI. Jadi XS itu adalah rata-rata sementara. Jadi rata-rata sementara itu XS. Dan D itu adalah rata-rata sementara dikurang dengan XI. XI itu tadi adalah titik tengah. Nah, cara ketiga itu menggunakan pengkodean. Jadi dibuat kode dulu. Jadi rata-rata sama dengan XS ditambah sigma FI kali C, yaitu kode kelasnya, dibagi dengan sigma FI dikali dengan P, yaitu panjang interval dari kelas tersebut. Nah, selanjutnya saya akan berikan contoh bagaimana cara pengerjaannya untuk min. Untuk cara pertama, kita tinggal mengerjakan XI, yaitu nilai tengahnya, dimana cara mudahnya itu 30 ditambah 38 dibagi 2, nanti ada 34 dan seterusnya. Bisa kerjakan seperti itu, atau kalau sudah tahu dari 30 sampai
34 itu adalah ditambah 4, maka tambahkan aja batas bawahnya dengan nilai 4. Di sini di contoh soal ini ada 34, 43, 52, 61 dan 70. Selanjutnya, kalian kalikan frekuensi dengan nilai tengahnya. 8 kali 34 272 hasilnya. 3 kali 43 128. 129 ya. 129. 1 kali 52 52 dan seterusnya. Berarti ini adalah 95. Nah, nanti persamaannya adalah jumlah total FI/XI, yaitu kita totalkan semuanya, dibagi dengan total FI. Nah, ini saya bagikan 995, harusnya 995 dibagi dengan 20. Hasilnya adalah, jadi 995 dibagi 20 itu adalah 49,75. Inilah nilai rata-rata dari persamaan contoh soal yang saya berikan kemarin. Untuk dengan cara 2, yaitu simpangan rata-rata, di mana ada XS yaitu rata-rata sementara, ada DI yaitu nilai rata-rata nilai XI dikurang dengan XS atau rata-rata sementara, nanti dibagi dengan jumlah total frekuensinya. Nah, di sini agar cepat penjelasannya, jadi saya tulis dulu. Nah, untuk mengerjakannya, kalian tentukan dulu XS sementara. XS sementara. Nah, kalau saya berpedoman, sebenarnya terserah mau ngambil datanya di mana, tapi saya mencoba untuk berpedoman, yaitu nilai frekuensi ini dibagi dengan 2. Maka hasilnya 20 dibagi 10 bagi 2. Hasilnya itu adalah 10. Maka di mana frekuensi yang totalnya kumulatifnya 10, disitulah nilai yang kita ambil. Itu cara yang saya ajarkan agar lebih enak penjelasannya. Namun kalau kalian baca-baca buku statistik, disebut di sana, kalian boleh mengambil terserah, namun dia itu berada di tengah-tengah penilaian datanya. Nah, kalau saya mengajarkan, jadi nilai total dari frekuensi yaitu 20 dibagi dengan 2, jadi di sini 10, maka tambahkanlah tentukanlah frekuensi kumulatifnya yang nilai 10 di sana. 8 tambah 3 11. Maka nilai 10 itu ada berada di kelas kedua ini. Maka saya tandain di kelas kedua inilah kita menentukan rata-ratanya atau rata-rata sementaranya. Nah, jadi mengambil nilai rata-rata terserah, bisa dari 39, bisa 47, itu terserah, atau di antara 39 sampai 7 atau 43, itu terserah. Namun kalau saya agar memudahkan kalian, saya ambil di batas atasnya yaitu 47. XS-nya adalah 47. Itu untuk memudahkan kalian saja. Sebenarnya bisa menggunakan yang lain. Nah, nanti kurangkan nilai XI dikurang dengan XS. Misalnya 34 kurang 47 min 13, 43 dikurang 43 dikurang 47 min 4, 52 dikurang 47 5, dan seterusnya. Nanti dikalikan dengan frekuensi nilai D ini. 8 kali min 13 min 104.
3 dikali min 9 min 12, 1 dikali 5 plus 5, dan seterusnya. Lalu totalkan, yaitu nilai jumlah dari fungsi FI dikali DI, yaitu total semuanya 55 di sini. Menggunakan persamaannya, XS-nya 47, fungsi FI dikali DI-nya adalah 55, total FI-nya adalah 20, maka 47 ditambah 55 per 20, atau 47 ditambah 2,75, atau sama dengan 49,75. Nilainya persis dengan cara pertama. Nah, untuk cara ketiga, kalian menggunakan cara pengkodean. Berarti pengkodean itu pilih salah satu kelas intervalnya, itu menjadi tolak ukurnya. Kalau di sini, karena saya tadi juga menggunakan paradigma nilai total dibagi 2, yaitu 20 bagi 2 10, maka nilai rata-ratanya kemungkinan berada di sini. Saya buat. Lalu kita ambil nilai pengkodeannya, itu adalah di kelas 2. Sebenarnya kalian bisa menggunakan kelas yang lain, namun saya mencoba menggunakan satu mindset di mana nilai rata-rata itu berada di rata-rata sementara itu berada di totalnya dibagi 2, di mana frekuensi kumulatifnya harus bernilai nilainya itu berada pada nilai N dibagi 2 tadi. Nah, di sini saya ngambil pengkodeannya 43, maka nilai C sama dengan 0-nya ada di kelas kedua ini, yang dimana ada 43 tadi. Selanjutnya dikodekan di atas dikurang 1, di bawah tambah 1, tambah 1, tambah 1, 1, 2, dan 3. Lalu kalikan nilai frekuensi dikali C, 8 kali min 1, min 8, 3 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4, 6 kali 3, 18. Ditotalkan, totalnya adalah 15. Nah, maka persamaannya adalah 15 dibagi 20. Yaitu di sini nilainya adalah 15 dibagi 20 2,25. 15 dibagi 20 itu adalah 5, 25, 2, 5, 75 atau 0,75 atau 0,7. Selanjutnya, kalau sudah dijumlahkan FI kali C, yaitu 15 di sini totalnya, maka tentukan panjang intervalnya, yaitu dari 30 sampai 38. Intervalnya berarti 38 dikurang 30 ditambah 1, yaitu 9. Atau kalau kalian mau bingungnya, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, yaitu 9 panjangnya. Saya masukkan XS-nya itu adalah XI-nya, bukan lagi di sini tapi XI-nya 43, ditambah total dari FI kali C 15 dibagi dengan FI totalnya 20 dikali panjangnya 9. Hasilnya itu adalah
hasilnya itu adalah 6,75. Maka nilainya adalah 49,75. Hasilnya sama. Jadi untuk mengerjakannya kalian bisa menggunakan persamaan 1, 2, atau 3. Persamaan rata-rata biasa, persamaan rata-rata menggunakan simpangan, atau persamaan rata-rata menggunakan pengkodean. Oke, selanjutnya mengenai median atau nilai tengah, di mana persamaannya itu adalah median ME sama dengan XII ditambah dengan N per 2 dikurang FKII per FI dikali P. N per 2 itu maksudnya adalah nilai tengah dari median. Jadi total data N sama dengan 20 kalau contoh kemarin, nanti dibagi 2. XII itu adalah batas bawah kelas median. Walaupun di beberapa referensi beda-beda kodenya, namun definisi tersama. Sedangkan FKII itu adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum median. FI itu adalah frekuensi pada kelas mediannya, P itu adalah interval kelasnya. Nah, sekarang untuk menentukan mediannya, kalian bisa gunakan persamaannya, yaitu nilai totalnya dibagi dengan 2. 20 bagi 2, 10. Maka frekuensi kumulatif mediannya itu harus bernilai 10. Nilai 10 itu ada pada frekuensi kumulatif 11, yaitu di kelas 2, 39 sampai 47. Sehingga kita tahu batasnya 39 ini dikurang 0,5, maka 38,5. Frekuensi kumulatifnya yaitu frekuensi sebelum kelas median itu 8. Frekuensi kelas mediannya itulah 3. Masukkan persamaannya 38,5 ditambah dengan 20 per 2 itu adalah 10 dikurang dengan nilai FKI itu 8 dibagi dengan 3 dikali dengan 9. 3 sama 9 bisa dicoret sama-sama dibagi 3, maka ini tinggal 1, ini tinggal 3. 10 kurang 8 itu adalah 2. 2 dikali 3 itu adalah 6. Maka 38,5 ditambah 6 itu adalah 44,5. Itulah nilai dari median. Sedangkan modus persamaannya itu adalah B ditambah BI per BI tambah BA kali P. B itu adalah batas bawah interval modus. Di mana kelas modusnya, maka kita ambil interval kelas bawahnya itu. Nah, BI itu adalah frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi sebelumnya. Sedangkan B2 itu adalah frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi kelas sesudahnya. Maka kita masukkan modusnya itu adalah nilai terbanyak, frekuensi terbanyak itu 8. Maka batas bawahnya 30 dikurang 0,5, 29,5. Frekuensi kumulatif sebelumnya 8 dikurang 0, 8. Setelahnya 8 kurang 11. 8 dikurang 3. 8 kurang 3 itu ada 5. Masukkan persamaannya 29,5 per 8 per 13 dikali 9, yaitu 29,5 plus 5,53 atau 35,01. Nah, seperti itulah cara mengerjakan median dan modus di data kelompok. Selanjutnya akan saya contohkan kuartil, dan bisa kalian coba-coba sendiri di rumah. Kuartil, desil, dan persentil bagaimana cara pengerjaannya. Oke, selanjutnya mengenai kuartil 1. Kuartil, meskipun saya tidak menjelaskan tentang desil dan persentil, persamaan juga sama. Inti kuartil itu adalah per 4.
quarter bahasa Inggrisnya. Maka kuartil itu adalah 4. Jadi seperempatnya dari data. Maka dari 20 seperempat dari 20 itu 5. Maka nilai kuartil 1 itu adalah 5 dikali 1 dikali 5. 5 itu ada pada frekuensi 8 itu. Maka kelas pertama. Maka batas bawahnya itu 30 kurang 0,5 itu 9,5. N per 4 yaitu N nya 20 per 4 dikurang frekuensi kumulatif sebelumnya yaitu 0 per frekuensi frekuensi dari kelas Q1 ya, dikali panjangnya 9. Maka 5 dikurang 0 per 8 dikali 9, maka itu 9,5 ditambah 5 kali 9 per 8, totalnya 30,125. Jadi itulah cara mengerjakan kuartil di sama kayak median, hanya saja nilainya itu bukan N per 2 tapi N per 4 untuk Q1 nya 1 per 4, Q2 nya 2 per 4 atau N per 2, sama seperti N per 4 atau sama dengan median tadi. Selanjutnya FKII itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil dibagi dengan frekuensi kelas kuartil dikali panjang kelas. Jadi pengerjaan M persentil, desil juga seperti itu. Kalau desil itu 1/10, sedangkan persentil 1/100. Coba kalian kerjakan coba di rumah beberapa soal yang demikian. Untuk tugasnya sampai rata-rata saja, median dan modus.